Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini beranggotakan tiga kelompok yang dimana yang berisi Mailan Aryani dengan NPM 010, saya sendiri Kesha Ananta Lamang dengan NPM 016 dan Yudit Manda dengan NPM 038. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tentang ethical hacking yang dimana kami memilih black hat hacker. Nah, jadi black hat hacker itu adalah perkembangan teknologi digital yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, namun sekaligus dapat membuka peluang bagi meningkatnya ancaman keamanan cyber. Nah, di tengah pesatnya digitalisasi, data menjadi aset paling penting bagi perusahaan, instalasi pemerintahan, maupun individu. Hal ini dapat memunculkan berbagai jenis pelaku dalam berbagai bidang hacking, baik itu yang bertujuan baik maupun yang bertujuan tidak baik atau merusak sistem dalam perusahaan. Nah, hacking sendiri itu adalah proses mengakses, menganalisis, atau memanipulasi sistem komputer dan jaringan dalam berbagai bentuk teknik tertentu. Namun, tidak semua hacker itu memiliki tujuan yang buruk. Ada juga beberapa hacker yang memiliki tujuan yang baik dan bekerja untuk kepentingan keamanan, dan ada pula yang memanfaatkan kemampuan teknisnya untuk kejahatan. Salah satu hacker atau hacking yang paling berbahaya itu atau sering diberitakan adalah black hat hacker, yaitu di mana individu yang melakukan peretasan tanpa izin dengan tujuan merusak, mencuri, ataupun mengeksploitasi semua data baik itu dalam perusahaan, instansi, atau apapun demi keuntungan pribadi mereka. Nah, jadi laporan ini akan membahas gimana sih itu karakteristik dari black hat hacker, perannya dalam dunia kejahatan cyber, serta kelebihan dan kekurangannya dalam konteks cyber security. Nah, dalam dunia keamanan cyber itu terdapat beberapa pola yang penting antara ethical hacker dan criminal hacker. Meskipun keduanya memiliki kemampuan teknis yang mempunyai tujuan yang sama, namun tindakan mereka sangat berbeda. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ethical hacker yang bagian white hat hacker, atau yang dimana itu bertujuan untuk menguji keamanan dan memperbaiki kerentanan kerentanan data yang diretas atau apapun itu. Dan juga white white hat hacker ini bekerja secara legal dan memiliki izin dari perusahaan atau pemilik dari sistem tersebut. Yang dimana white hat hacker juga ini memiliki aturan dan mengikuti aturan, regulasi, dan standar etika seperti ACM, Code of Ethics, atau ISO Tech 27001. Nah, yang kedua yaitu di mana criminal hacker atau yang kita sebut dengan black hat hacker. Yang di mana di sini dia itu melakukan peretasan secara ilegal dan tidak disetujui oleh perusahaan dan tidak memiliki izin apapun. Nah, black hat hacker ini bertujuan untuk merusak, mengacak-acak sistem, mencuri data, melakukan pemerasan, dan meretas informasi-informasi yang sangat penting bagi perusahaan. Nah, tidak apa namanya black hat hacker juga ini tidak terikat etika dan sering menjadi bagian dari kejahatan cyber yang terorganisir. Perbedaan utama dari kedua itu bukan pada kemampuan, tetapi pada niat dan legalitas tindakan. Ethical hacker memperkuat sistem, sedangkan criminal hacker mengeksploitasi sistem. Nah, apa sih tipe-tipe dari black hat hacker? Black hat hacker adalah hacker yang menggunakan kemampuan teknis untuk memasuki sistem secara ilegal dengan tujuan kriminal. Mereka merupakan ancaman terbesar bagi perusahaan-perusahaan dalam keamanan cyber modern.
Karakteristik dari Black Hat yaitu yang pertama, mereka dapat melakukan serangan tanpa persetujuan atau tanpa izin dari perusahaan tersebut. Yang kedua, memanfaatkan celah keamanan atau vulnerability untuk dieksploitasi. Yang ketiga, menyusupkan malware seperti virus, worm, eh, trojan, spyware, atau ransomware. Yang keempat, mengutamakan keuntungan finansial, ego, atau keuntungan dari pribadi mereka sendiri. Yang kelima, menggunakan teknik anonim seperti VPN, Tor, botnet, atau proxy chain. Dan yang keenam yaitu dapat menjual-jual data dari yang mereka dapatkan, dan data curian tersebut dapat mereka jual ke dark web, dan di situ mereka dapat keuntungan yang jauh lebih besar. Nah, di sini saya akan memberikan 5 cara black hat hacker menyusup sistem. Di antaranya yaitu yang pertama, reconnaissance, yang dimana itu disebut dengan pengumpulan informasi dari target. Jadi para oknum ini mengumpulkan informasi dari target yang akan diretas. Yang kedua yaitu scanning, yang ketiga yaitu gaining access atau masuk ke sistem melalui exploit atau masuk melalui apa namanya? Masuk melalui sistem yang di luar kemampuan perusahaan tersebut. Yang keempat yaitu maintaining access atau memasang backdoor atau malware. Dan yang kelima, covering tracks atau yang dimana kita sebut dengan menghapus jejak atau login atau bukti agar perusahaan tidak mengetahui bahwa sistemnya telah diretas atau apapun. Nah, jenis-jenis malware itu dapat yang digunakan diantaranya virus atau virus, yang dimana virus ini dapat merusak file dan menyebar ke komputer lain, dan nantinya akan error. Yang kedua yaitu worm, menyebar otomatis tanpa interaksi pengguna. Yang ketiga yaitu Trojan, menyamar sebagai aplikasi normal yang sebetulnya bukan aplikasi normal, yang dimana itu pasti sistem yang akan merusak pekerjaan dalam sistem perusahaan. Yang keempat, ransomware, yang dimana menyandera data dan meminta tebusan. Yang kelima, spyware, atau memata-matai aktivitas pengguna. Dan yang keenam yaitu keylogger, yang dimana mencatat setiap ketikan, di antara lain yaitu password, PIN, atau uh, yang bersifat dalam pribadi atau yang bersifat tidak boleh disebar. Nah, selanjutnya yaitu kemampuan yang dimiliki hacker akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan kemampuan yang dimiliki hacker. Nah, kelompok kami mendiskusikan bahwa seorang hacker memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem komputer dan cara kerjanya. Nah, hal ini mencakup penguasaan sistem operasi seperti Linux dan Windows, terutama dalam hal manajemen file, proses, serta hak akses pengguna. Nah, dengan pemahaman ini, hacker dapat mengetahui bagaimana sebuah sistem berjalan di mana kemungkinan letak kelemahannya. Nah, selain itu, hacker juga memiliki kemampuan di bidang jaringan komputer. Pengetahuan konsep jaringan seperti IP address, protokol jaringan, DNS, serta firewall sangat dibutuhkan untuk memahami alur komunikasi data dan mencari celah keamanan dalam suatu jaringan. Terus kemampuan pemrograman juga menjadi skill penting yang dimiliki oleh hacker. Bahasa pemrograman seperti Python, C++, terus JavaScript, itu sering digunakan untuk menganalisis kode pemrograman, membuat skrip otomatis, serta mengeksploitas celah keamanan. Nah, dengan kemampuan ini, hacker dapat memahami logika suatu aplikasi dan menemukan kesalahan yang dapat dimanfaatkan. Nah, di samping itu, hacker memiliki pengetahuan tentang uh, mengenai keamanan sistem dan sebagian jenis celah keamanan seperti SQL, terus XSS, dan malware. Nah,
Pengetahuan ini tuh mungkin memungkinkan hacker untuk melakukan penguji terhadap sistem dan mengidentifikasi potensi ancaman keamanan. Terus, kami juga mendiskusikan bahwa hacker sendiri ini memiliki kemampuan berpikir analisis ya dalam memecahkan masalah yang baik. Terus, rasa ingin tahu yang tinggi serta keamanan berpikir kritis membantu hacker dalam menganalisis suatu permasalahan dan menemukan solusi atau celah yang tidak terlihat oleh pengguna pada umumnya. Terus, di sini saya akan menjelaskan untuk kelemahan dan kekurangan Black Hat sendiri. Nah, untuk kelemahan Black Hat, walaupun sering dipandang negatif, Black Hat memiliki kemampuan teknis yang sangat tinggi. Nah, mereka biasanya memahami sistem komputer, jaringan, dan celah keamanan secara mendalam. Nah, keahlian ini membuat mereka mampu menemukan kelemahan sistem yang bahkan tidak disadari oleh pengembang atau administrator. Nah, dalam beberapa kasus, teknik yang digunakan oleh Black Hat sendiri justru menjadi beban pembelajaran penting bagi pakar keamanan cyber untuk memperbaiki dan memperkuat sistem. Nah, selain itu, kecepatan kreativitas mereka dalam mengeksploitasi celah keamanan seringkali berada di luar pola serangan yang umum. Terus kekurangan Black Hat sendiri, aktivitas Black Hat ini jelas melanggar hukum dan etika. Nah, tujuan utama mereka umumnya untuk keuntungan pribadi serta mencuri data, menyalahgunakan sistem atau merusak layanan. Nah, tindakan ini dapat menimbulkan kerugian besar, baik baik secara finansial maupun reputasi bagi individu, perusahaan, bahkan negara. Nah, resiko hukum yang dihadapi juga sangat tinggi, mulai dari sanksi pidana hingga hukuman penjara. Nah, selain itu, tindakan mereka dapat merusak kepercayaan publik terhadap teknologi dan keamanan digital secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada studi kasus. Baik, saya akan menjelaskan contoh kasus nyata, kasus Black Hat hacker yang terjadi di dunia nyata yang dirangkum oleh media Wikipedia tentang kasus pada tahun 2020 sampai 2023 yang terjadi di negara Belanda. Nah, kasus ini itu terjadi yang disebabkan oleh seorang warga negara Belanda yang bernama Pepijn van der Stap yang menjadi contoh nyata dari kasus Black Hat Hacker, yaitu peretasan yang memanfaatkan keahliannya untuk tindakan ilegal dan merugikan pihak lain demi keuntungan pribadi. Nah, Van der Stap ini lahir di tahun sekitar 2002 di negara Belanda. Secara publik, dia itu dikenal sebagai analisis spesialis keamanan cyber yang bekerja sebagai software engineer di perusahaan cyber security. Nah, cyber security-nya ini di Amsterdam dan juga ternyata menjadi relawan di lembaga etis Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Nah, dia di dua posisi umumnya ini, dia identik dengan hacker bertipe white hat, yaitu peretas yang beretika. Namun, di balik itu, dia juga menjalankan aktivitas kriminal. Adapun modus kejahatan Van der Stap ini dilakukan bersama kelompoknya melakukan serangkaian serangan cyber selama hampir 3 tahun, yaitu tadi 2020 sampai 2023. Dengan modus dia dan teman-temannya membobol jaringan beberapa perusahaan besar maupun kecil, mencuri data internal, termasuk data pribadi jutaan individu. Nah, data yang dicuri ini kemudian dimanfaatkan untuk meretas perusahaan-perusahaan tersebut. Mereka mengancam akan mempublikasikan atau menjual data sensitif jika tidak dibayar sejumlah uang tebusan yang besar, ya sekitar 100.000 euro. Nah, adapun pendekatan eh, ini itu termasuk bentuk black hat yang klasik, di mana hackernya itu memanfaatkan informasi sensitif sebagai alat tekanan seperti ransom atau extortion. Nah, bukan sekedar untuk mencuri. Nah, pendekatan ini termasuk bentuk black hat, ya black hat hacker.
yang klasik. Nah, keuntungan dari pemerasan dan penjualan data ini disalurkan melalui cryptocurrency dengan total perkiraan antara 1,5 juta hingga 2,7 juta euro. Adapun konflik ganda antara white hat dan black hat itu hal ini menarik karena sekaligus penting dari kasus ini adalah pertentangan peran publik versus peran kriminalnya, di mana secara profesional di siang hari itu Panderstab itu bekerja di lingkungan keamanan cyber yang bersifat defensif, membantu organisasi memperbaiki celah keamanan, tapi secara diam-diam di waktu lain ia secara ilegal menyusup dan mengeksploitasi sistem orang untuk keuntungan pribadi, karakteristik utama black hat hacker. Nah, adapun penindakan hukum dan dampaknya dari tindakannya tersebut merugikan secara besar-besaran. Akhirnya Panderstab ditangkap pada 23 Januari 2023 setelah penyelidikan selama sekitar hampir 2 tahun. Dia juga mengaku hampir sepenuhnya bersalah dalam persidangan, namun menunjukkan juga penyesalan. Tapi pada 3 November 2023, akhirnya pengadilan di Amsterdam menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara, termasuk 1 tahun yang ditangguhkan dan masa percobaan 3 tahun. Keputusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, sekitar 6 tahun karena faktor usia, kerjasama, dan pertimbangan kesehatan mental. Adapun kesimpulan dari kasus ini, kasus Pepijin Panderstab ini menjadi contoh empiris tentang black hat hacker dengan aspek motivasi finansial dan eksploitasi data menggunakan keterampilan teknis untuk keuntungan pribadi secara ilegal. Lalu ada kontradiksi peran profesional versus kriminal memperlihatkan tantangan dalam mengidentifikasi dan mencegah insider threat di dunia cyber security. Lalu ada implikasi hukum dan tata kelola cyber memberikan contoh bagaimana sistem hukum itu merespon kejahatan cyber di tingkat lanjut. Selanjutnya akan disampaikan kesimpulan dari seluruh penjelasan kita mengenai black hat hacker oleh teman saya. Oke, selanjutnya kesimpulan. Nah, berdasarkan pembahasan mengenai black hat hacker, kelompok kami menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga membuka celah bagi meningkatnya kejahatan cyber. Nah, black hat hacker merupakan pihak yang memanfaatkan kemampuan teknis tinggi untuk melakukan aktivitas ilegal seperti mencuri data, menyusupkan malware, merusak sistem, hingga memeras korban. Nah, keberadaan mereka menjadi ancaman serius bagi individu, perusahaan, bahkan negara. Nah, meskipun memiliki kemampuan teknis yang sama dengan ethical hacker, perbedaan mendasar terletak pada niat, legalitas, dan tujuan tindakan. Nah, ethical hacker bekerja untuk memperkuat keamanan sistem, sementara black hat hacker mengeksploitas kelemahan sistem demi keuntungan pribadi. Perbedaan ini menegaskan bahwa kemampuan teknis bukanlah masalah utama, melainkan bagaimana kemampuan tersebut digunakan. Dari sisi kemampuan, black hat hacker memiliki keahlian eh, tingkat lanjut dalam bidang jaringan, pemrograman, analisis celah keamanan, hingga teknis teknis menyembunyikan jejak. Namun, keahlian tersebut justru menciptakan kerugian besar seperti hilangnya data, kerugian finansial, menurunnya kepercayaan publik, serta risiko hukum berat bagi pelaku. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok kami mengenai black hat hacker. Jadi, sekianlah hasil presentasi kami kali ini mengenai ethical hacker yang lebih spesifiknya di bidang black hat hacker. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata ataupun apapun itu, kami mohon maaf. Sekian dari kami, sekian dan terima kasih. Selamat malam.